Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Halo, selamat pagi Indonesia. Semangat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora di lebih dari 21 kota di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda? Saya Alina Mahamel, hadir kembali di pagi hari ini menemani Anda mengawali aktivitas di hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015. Banyak yang udah happy dong hari ini ya. Atau lagi sedih karena rupiahnya makin melemah, jadi gak bisa beli apa-apa karena harga-harga sudah melambung tinggi. Terus gimana dong ya cara kita untuk mengelola semuanya? Nah, dalam Smart Business Talk pagi ini gitu ya, meskipun kita tidak akan membahas itu, saya akan bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin yang sudah ada di studio Smart FM Jakarta pagi ini. Halo, selamat pagi Pak Tung. Pagi yang dahsyat Mbak Alina, pagi yang dahsyat untuk Smart Listener dan pendengar radio Sonora yang saya cintai di seluruh Indonesia dan jagat raya. Waduh, ini ngefek gak ke bisnisnya Pak Tung nih dengan situasi ekonomi belakangan nih Pak Tung? Jadi tambah bagus gitu ya. Oh, kok tambah bagus? Banyak yang mengeluh loh. Jadi sebetulnya begini, kalau saya kan juga selain tahu cara jualan, kemudian juga jadi konsultan marketing. Kemudian di dalam seminar itu ternyata membuat orang bangkit di dalam tekanan gitu ya. Oh gitu ya. Jadi ketika mereka Bangkit dalam tekanan-tekanan apa, mereka bangkit, mendadak banyak bisnis saya malah bergerak sangat-sangat bagus gitu ya. Berarti ada ininya, ada keuntungannya ya Pak Tung ya? Ya, contohnya kalau dulu jualan properti gampang, tentu saja ya banyak orang lah gitu aja juga bisa gitu ya. Tapi hari ini ternyata beda sekali. Orang yang menggunakan jurus marketing revolution seperti yang saya tulis di buku saya Marketing Revolution, dengan orang yang tidak menggunakan jurus marketing revolution dalam posisi hari ini. Ketika jualan gampang ya semuanya gampang gitu. Tapi ketika jualannya tidak mudah, nah ilmu ternyata sangat bermanfaat dan membedakan bumi dan langit. Betul, jualannya ada beberapa properti yang jualannya tidak seindah dulu lagi gitu ya. Bahkan ada yang nol. Tapi ternyata dengan menggunakan jurus marketing revolution tetap laku gitu ya. Wah, mungkin terus tidak laku seheboh dulu tapi tetap lumayan jauh lebih jos. Berlaku sampai sekarang nih. Artinya sangat berlaku. Dalam situasi apapun jurus marketing revolution malah itu sangat berlaku. Ya? Oke. Nah, sebetulnya banyak orang tanya kepada saya gitu ya. Kalau kita ngomong 1-2 menit untuk ekonomi hari ini gitu ya. Apa sih sebelum efek kita ke topik kita ya? Apa sih efek devaluasi yuan hari ini gitu ya? Kalau kita tanya seperti ini, tahukah Anda tahun 94 ketika yuan devaluasi, mata uang dari Tiongkok devaluasi, tahun 97 kita Asia krisis gitu ya. Dan hari ini bukan hanya Asia gitu ya, bisa dunia bumi gonjang-ganjing. Siapkah Anda? Kalau sudah begini, apa yang harus kita siapkan? Sebetulnya secara prinsip begini loh. Kalau kita mau aman secara keuangan atau tumbuh semakin besar secara keuangan, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Karena saya tanya terus ini, kalau ini terjadi apa yang saya lakukan? Kalau ini terjadi apa yang saya lakukan? Kalau posisi seperti ini, saya selalu share bahwa Anda harus melakukan aset alokasi begitu ya. Terus kemudian multiple source of income, income-nya lebih dari 1. Passive income Anda sudah punya belum? Kalau Anda punya passive income, Anda kan jauh lebih tenang. Berikutnya, tentu saja bahwa kita harus selalu open mind. Open mind terus belajar hal-hal yang penting. Yang kelima, kita tentu saja harus ada asuransi kesehatan gitu ya, bukan hanya jiwa doang gitu ya. Tapi kalau Anda sakit, jaga diri ya. Terus dalam hal seperti ini, apa sih yang saya suggestkan kalau Anda aset alokasi ataupun duit Anda mau kemanain gitu ya, supaya lebih aman bisnis Anda dan and so on begitu. Sebetulnya ketika dunia ekonomi menurun, nanti yang namanya, bukan nanti, sekarang pun sudah terasa begitu ya, yang namanya komoditi akan turun. Lalu saya harus investasi ke mana? Komoditi kenapa turun? Saya kalau produksi sepeda motornya turun, produksi mobil turun, berarti baja juga turun gitu ya, karena dia tidak akan dibuat lagi gitu. Nah, kalau saat seperti gini, menurut saya aset alokasilah 1 ke emas. Emas itu ya kalau saham turun, dolarnya nggak karu-karuan, bingung orang begini, ada alternatif lain apa sih kalau mata uang nih anjlok-anjlok, saingan turun, saham turun, alternatif apa? Ya emas itu. Tapi emas bukan berarti Anda spekulasi taruh emas semua. No, beberapa saat yang lalu kan waktu saya ke Paris, saya nulis artikel, saya tweet, saya WhatsApp ke teman-teman, ya saatnya Anda alokasi gitu ya, alokasi ke emas, at least 7,5% gitu. Nah ini alokasi bukan spekulasi. Kalau spekulasi jual rumah Anda, beli emas semua, ternyata emasnya tidak naik, cilaka. Sekali lagi, emas tidak membuat Anda semakin kaya kok. Emas membuat Anda tetap kaya, bertahan. Ketika mata uang dicetak begitu banyaknya,
tadi, tahukah Anda Indonesia ini dalam 1,5 tahun ini nyetak duit 1.500 triliun? Kalau tidak tahu, klik di bi.go.id berapa duit Indonesia yang dicetak. Nah, apa efeknya terhadap ekonomi Indonesia kalau kita tanya begitu? Ya, kita nih, kenapa kok ada yang analisa lu tahun 2009 kita dolarnya istilahnya melemah, rupiah menguat. Saya bilang enggak juga. So, sampai 2012 kita menguat, enggak loh. 2010 kita sudah 2010 mata dolar kita melemah jadi rupiah menguat. 2011 mulai naik, 2012 menaik banget. Kenapa naik banget? Karena saat itu impor Indonesia lebih besar daripada ekspor untuk pertama kalinya sejak 60 tahun. Nah, kalau impornya lebih besar, apa yang terjadi? Cadangan devisanya menyusut, berkurang. Nah, supaya cadangan devisa tidak berkurang, apa yang dilakukan oleh Indonesia? Kalau saya salah tolong diralat, lalu Bank Indonesia. Apa yang Anda lakukan? Halo. Jadi Anda kan kepengen kalau cadangan devisa berkurang kan daya tahan Indonesianya berkurang loh. Nah, bagaimana supaya ekspornya naik? Nah, dilaranglah impor-impor yang barang mahal, yang mewah. Oke, yes. Terus tapi apa yang lagi dilakukan lagi? Banjirin duit dong. Biar sedikit inflasi. Kalau inflasi kan otomatis. Nah, sebetulnya kalau dolarnya mahal, kita kan jadi tidak berani impor barang-barang yang dihitung dalam dolar. Betul kan? Iya. Nah, terus kemudian kita harapkan barang kita jadi lebih murah, ekspornya lebih tinggi, cadangan devisa meningkat. Jadi mohon maaf kalau saya salah dugaan saya, memang ya tetap pemerintah ada andil gitu untuk supaya tidak begitu kuat gitu. Kalau rupiah kuat, apakah Indonesia happy? Not really ya loh, itu ya karena nanti kalau Indonesianya mata uang Indonesia jauh lebih kuat dibanding yang lain-lain, kita ekspornya berkurang, impornya kan nambah karena Indonesia lebih powerful. Tapi itu berita kurang bagusnya. Berita bagusnya begini loh, saya kasih harapan gitu ya. Indonesia ini in the greatest time in our life. Why in the greatest time? Karena sebetulnya dalam kondisi dunia seperti ini, Indonesia malah sebetulnya posisinya terbalik. Indonesia ini baru dapat bonus demografi. Pertumbuhan manusia Indonesia itu 15 tahun terakhir itu tumbuh sekitar 50 juta menurut Boston Consulting Group. Nah, orang kaya baru ini membuat ekonomi Indonesia bergerak. Tadinya tidak bekerja, sekarang bekerja. Tadinya tidak makan banyak, sekarang makan banyak. Tadi tidak butuh rumah, sekarang sudah mulai butuh rumah. Tadi belum punya anak, sekarang punya anak. Dan diperkirakan orang-orang kaya baru ini tahun 2014 sampai 2020 oleh Boston Consulting Group, Indonesia akan tumbuh sekitar 59 juta lagi. Setelah tumbuh 50 juta, kita nambah 59 juta lagi OKB. Jadi golongan menengah ini yang akan menggerakkan ekonomi. Jadi walaupun misalnya bumi gonjang ganjing, mungkin dunia batuk-batuk, Indonesia juga ikut batuk-batuk, keselak juga gitu ya. Nah, secara prinsip kalau istilahnya politiknya stabil dan arahnya ini benar bahwa terus akan digerojok, namanya infrastruktur, dananya masuk disungguh, percepatan, terus kemudian kriminalisasi untuk yang pejabat yang berani take action dikurangi, jadi lebih mereka berani mengeluarkan anggaran pendapatan belanja negara dengan benar dan baik itu, tapi dorong sungguh-sungguh, ya ekonomi Indonesia will grow kok. Mungkin sekarang goyang-goyang tapi akan tumbuh beberapa tahun kemudian, tetap akan tumbuh dahsyat luar biasa selama tadi gitu ya, kita jaga persatuan, kesatuan, toleransi, jadi majulah. Jadi kalau sudah perang, wis bubar gitu. Oke, itu tadi sedikit review dari Pak Tung Desa Muaring ini ya, terhadap kondisi ekonomi Indonesia belakangan ini ya Pak Tung ya. Ini sedikit overview aja sebelum kita balik lagi ke topik kita yang akan kita bahas dalam Smart Business Talk pagi ini. Sebenarnya apa sih topik yang akan kita bahas Pak Tung? Nah, kita akan membahas mengenai the power of question, atau kekuatan dari pertanyaan ya. Nah, ternyata kekuatan dari bertanya itu bisa merubah dunia. Kalau istilahnya Pak Tung itu merubah bumi, langit dan bumi gitu ya. Bumi gonjang ganjing. Merubah hidup kita seperti bumi dan langit. Seperti langit dan bumi. Bumi dan langit. Bumi dan langit. Saya mulai dari atas dulu baru dari bawah. Boleh, dari atas bawah atas. Pokoknya kita berubah jadi lebih baik. Nanti kita lanjut ya. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, Anda seperti biasa kami undang untuk berinteraksi di line WhatsApp dan juga SMS kami di 0812 11 12 959 dan juga lewat line telepon di 021 398 33888. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadding In.
Saya masih bersama dengan Patung Desemwaringin dalam Smart Business Talk ya. Anda juga bisa live streaming kami di radiosmartfm.com dan juga Anda bisa bertanya kepada Patung baik mengenai situasi ekonomi saat ini kita harus gimana gitu ya. Karena di situ passionnya Patung ya. Silakan SMS ataupun WhatsApp di 0812 11 12 959. Patung. Yes. Di luar bahwa kondisi ekonomi sekarang melemah dan kita harus bagaimana sikap kita, kalau yang karyawan bagaimana, yang pengusaha seperti apa gitu ya, yang ibu rumah tangga harus bagaimana. Nah, terlepas dari itu semua kan juga ada satu hal yang penting dalam hidup ini adalah kualitas hidup ya. Dan tadi Patung bilang dari pertanyaan yang kita ajukan itu bisa merubah hidup, bumi dan langit. The power of question. Question yang seperti apa yang memiliki kekuatan, Patung? Pertanyaan seperti apa yang bisa kita keluarkan sebagai warga negara, Pak Tung? Sebagai pengusaha, sebagai sales people, sebagai apa tadi, karyawan ya kan? Sebagai pasangan hidup. Sebagai pasangan hidup. Sebagai orang tua. Nah, question yang seperti apa? Sebagai atasan gitu ya. Sebagai karyawan, sebagai bawahan. Pokoknya semuanya. Silakan, Pak. Jadi tergantung di bidang apa. Misalnya kalau kita bilang kita bekerja, kemudian saya tanya, ilmu apa yang harus saya pelajari ya supaya saya bisa kontribusi lebih banyak di perusahaan ini. Kalau Anda tanya pertanyaan ini terus, dan tindakan apa ya yang harus saya lakukan supaya saya mempunyai nilai tambah manfaat yang lebih banyak lagi ya untuk perusahaan ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Anda akan mendadak terjawab bagaimana karir Anda bisa jauh lebih cepat. Mungkin kita boleh tanya dengan alasan egois lebih dahulu gitu ya. Gimana supaya naik gaji gitu lebih cepat. Kemudian ternyata ada, dulu saya nanyanya juga egois dulu, gimana ya naik gaji, belum mikir jauh, cuma mikirnya 1 senti ke depan gitu ya. Gimana supaya naik gaji lebih cepat dan supaya berkarir lebih cepat naik jabatan. Kemudian, oh ternyata ada 2 macam gitu. Satu kalau cuma naik gaji doang bisa pakai cara negatif, yang kedua cara positif. Karena saya tanya, otak saya menjawab. Nah kalau pertanyaannya salah, jawabannya? Salah. Kalau jawabannya salah, emosinya? Naik. Emosinya naik. Kalau emosinya naik, keputusannya betul atau salah? Salah. Kalau keputusannya salah, nasibnya? Salah. Karena hasilnya salah, nasibnya salah, hidupnya salah, ngawur, sengsara kan gitu ya. Jadi banyak orang pakai pertanyaan 1 senti. Kalau aku demo, kalau aku mogok, bagaimana cara negatif? Yes, Anda bisa naik gaji, bisa seperti ini. Dulu saya juga ngomong kepada atasan saya, Pak, apakah boleh saya ada kenaikan gaji untuk saya? Terus ditanya, lu ada apa kalau minta naik gaji? Saya mau menikah. Terus kemudian ada atasan saya dengan wajah merah dan mukanya masem cembetut. Gitu ya. Jadi kalau nikah gajinya tidak cukup, minta naik gaji ya. Nanti punya anak minta naik gaji ya. Muka saya merah padam, gak enak, marah. Monyet saya keluar. Otak manusia ternyata ada otak monyetnya juga begitu ya. Begitu saya marah, apa yang terjadi? Untungnya saya memberi arti. Enggak, saya harus cari cara yang positif. Tak pikir-pikir betul juga ya. Bahwa ternyata kalau saya naik gaji dengan alasan ekonomi tidak cukup, sekarang ayam sudah jadi mahal, sapi mahal, wah ini cilaka ini, wah terus Anda emosi, cilaka sekali. Itu saya bukan diskusi, pada waktu itu Pak Sarlito Wirawan juga cerita gitu ya di grup WhatsApp saya bahwa manusia itu ada pusat kontrol emosinya, itu pusat kontrol eksternal dan ada pusat kontrol internal. Kalau pusat kontrol eksternal dia akan mengharap, nyalain orang, nunggu, pokoknya minta bantuan, terus ini yang salah, misalnya lumpur lapindo, ya sudah, ini wah posisi parah sekali, tidak bisa ya Anda nyalakan orang, pokoknya nunggu, demo aja, pokoknya harus dibantu, nyalain terus gitu ya. Tapi ada juga, oh enggak, yang gugat, jalan aja gugatan hukumnya, tapi dia keluar dari istilahnya pasar yang nampung dia atau sekolahan yang nampung dia untuk tidur di sana karena rumahnya kena lumpur, dia pergi ke Surabaya cari pekerjaan, cari begini. Dia bilang, terima kasih Pak Tung, inspirasi Anda ternyata luar biasa. Sekarang hari ini saya jauh lebih sukses, lebih kaya daripada teman-teman saya yang nunggu di lapangan sana. Cuma demo melulu. Daripada menyalahkan dan tidak melakukan apa-apa, lebih baik keluar dari zona nyaman itu dan cari solusinya. Jadi cari solusi mulai dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri, nggak usah blaming siapapun gitu ya. Blaming silahkan, Anda gugat silahkan. Tapi Anda harus fokus solusi untuk diri Anda sendiri dong. Daripada Anda proses hukum jalan gitu ya Pak Tung ya. Dia bilang, Pak, saya dapat ganti rugi. Teman saya juga dapat ganti rugi. Tapi hidupnya gitu-gitu aja. Saya dapat ganti rugi, saya kehidupan saya kena lumpur, malah hidup saya lebih sukses. Nah ini yang membuat beda antara satu dengan yang lain, bisa bumi dan langit gitu ya. Nah pertanyaan Anda, tanya pada diri sendiri. Waktu itu akhirnya saya beli buku gitu ya, bagaimana menegosiasikan kenaikan gaji Anda. Bukunya harganya cuma 7.000 zaman dulu di Gramedia, warnanya hijau kecil sekali, saya tidak tahu hari ini masih ada enggak. Tapi buku itu bermanfaat sekali untuk membuat saya jadi
lebih sukses. Pertanyaan, aku saya baca, ya bener ya. Banyak orang minta naik gaji itu dengan alasan egois. Saya tidak cukup Pak, sudah inflasi. Lu ya inflasi memang tidak cukup. Tugasnya mungkin pemerintah, tugasnya perusahaan untuk menaikkan gaji kita. Tapi kalau kita tidak layak untuk naik gaji, malah dikeluarin. Malah tugasnya perusahaan untuk rasionalisasi. Cilakalah kita yang kena sikat duluan. Nah makanya tanya kepada diri sendiri, kalau Anda dalam karir, ini kita pisah ya, misalnya dalam karir, dalam kehidupan, dalam relationship, dalam kesehatan kita, dalam apa, ada pertanyaan yang membuat kita berubah. Apa itu Pak Tung? Ya tadi kalau dalam karir tanya. Pertanyaan apa yang harus saya pelajarin? Oh kalau saya nanti saya share apa yang merubah hidup saya. Tapi sekarang saya nih, tolong digarisbawahi kalau Anda sedang berkarir di dalam bekerja ya. Jadi ilmu apa yang harus saya pelajari sehingga saya bisa lebih kontribusi dalam perusahaan ini. Oh saya belajar ilmu marketing, saya belajar ilmu memimpin, saya belajar ilmu supervisor. Oh saya belajar ilmu stok, saya belajar ilmu istilahnya accounting untuk bisa membaca laporan keuangan. Saya harus baca apa? Oh saya belajar komputer supaya saya bisa lebih detail. Saya belajar apa? Leadership, silakan. Belajar komunikasi, silakan. Belajar motivasi supaya bisa motivasi. Saya harus public speaking, belajar on stage supaya bisa mempengaruhi orang lain gitu ya, dengan membuat lebih positif, lebih semangat, lebih baik. Nah, Anda tanya, ilmu apa yang harus saya pelajari supaya hidup saya lebih bermanfaat lagi dalam perusahaan ini? Kemudian Anda tanya lagi, apa yang harus saya lakukan sehingga perusahaan ini jauh lebih maju, lebih luar biasa? Lebih karena ada saya gitu ya. Dan apa perbedaannya dengan adanya kita atau tidak ada? Itu pertanyaan yang untuk karir kita misalnya. Berikutnya pertanyaan yang akan meningkatkan kehidupan Anda. Ya, ini yang tentang kehidupan nih. Ini lebih dalam nih kayaknya nih ya. Ini sangat-sangat dalam. Sebetulnya kalau orang tanya, Pak Tung tanya apa sih sehingga hidupnya Pak Tung berubah? Saya tahu bahwa salah satunya ilmu berpikir adalah dengan bertanya. Ilmu berpikir itu dimulai dengan ilmu bertanya. Salah satunya. Ya? Jadi kita bertanya dengan yang jawabannya mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Salah satu pertanyaan yang membuat saya jauh lebih dahsyat, luar biasa ketika saya sekolah dulu. Kok orang lain bisa jadi mahasiswa teladan? Caranya? Nah saya pengen gitu. Kok bisa? Caranya? Supaya saya bisa? Caranya. Nah akhirnya saya jadi mahasiswa teladan nomor 1 gitu ya di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret pada waktu itu. Karena saya tanya caranya. Terus saya tanya lagi, supaya saya bisa belajar caranya, siapa yang sudah bisa? Jadi ketika Anda tanya kepengen apa dalam Anda hidup, Anda tanya siapa yang sudah berhasil di sana? Yang paling jagoannya siapa gitu ya? Supaya paling mereka supaya saya bisa bergaul dengan mereka, saya inisiatif. Kirim, waktu itu belum ada SMS gitu ya, saya datang ke tempat kosnya dia, saya bawain makanan, bawain keripik tempe, kadang saya beliin roti, saya beliin apa begitu ya. Baik juga ya berteman, ya. Berteman untuk belajar. Oke. Saya baru tahu, oh ternyata kalau mau jadi mahasiswa teladan, indeks prestasinya harus 3 ke atas, terus kemudian harus aktif di organisasi, di senat, di apa, kemudian harus aktif ikut lomba-lomba, lomba A, B, C, D, E. Jadi nilai bagus tidak cukup, harus aktif ikut lomba. Oh. Pertanyaannya, supaya nilai saya bisa 3 ke atas, karena pada waktu itu indeks prestasi saya semester pertama 2,3 gitu ya. Padahal kepengen jadi mahasiswa teladan. Sudah lumayan termasuk tinggi juga itu di angkatan, karena waktu itu nilai memang sangat-sangat pelit gitu ya. Tapi begitu saya tanya, oh caranya, begitu saya tahu caranya, mendadak indeks prestasi saya jauh lebih bagus. Supaya bisa juara, caranya. Nah begitu kita tahu caranya, mendadak lebih bagus. Nah itu saya tanya, beda dengan orang lain. Banyak motivator bilang, harus semangat. Kok semangat? Kamu pasti bisa. Semangat. Caranya? Nah itu. Ketika saya tanya caranya. Oke, jadi saya tinggal nanya ke Pak Tung ya. Oke, kita harus sukses, kita harus dahsyat. Caranya Pak Tung? Caranya? Nah, nanti caranya sukses dahsyat ya? Gimana? Nah, nanti dijelasin ya Pak Tung. Kalau ya? kamu fokus pasti bisa. Ditolak 15 kali suruh fokus lagi. Caranya? Caranya harus dong, teknisnya juga harus jelasin kan. Teknik-teknik cara-cara menuju ke arah yang belajar yang giat. Kok belajar pasti bisa. Caranya belajar. Lah aku bosen, ayo semangat kok. Bosen terus enggak bisa sukses kalau kamu bosen. Ayo semangat. Caranya semangat. Enggak diajarin. Lo monggo dijelasin Pak. Nah, dengan saya belajar caranya mendadak oh tahu cara semangat, cara belajar, cara gemuk jadi langsing. Ya penting kan tahu caranya. Ya udah, kita akan bahas caranya bisa sukses, bisa dahsyat, bisa merubah hidup gitu ya. Pertanyaan yang menarik, caranya gitu ya. Bukan hanya diomongin doang. Nggak cuma dalam karir, kehidupan, kesehatan, relationship, semuanya berubah ya lebih baik lagi. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan cara-caranya nih Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin.
Seringkali kita bertanya-tanya tentang hidup kita. Dan seringkali pula kita tidak menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, Pak Tung. Karena nggak tahu caranya gimana. Terima kasih Anda masih terus bergabung bersama kami dalam Smart Business Talk mengenai The Power of Questions. Masih bersama saya Alina Mahamel dan juga Pak Tung Desem Waringin. The Power of Question. Lalu kalau kita sudah bertanya-tanya, kita kan seringkali ya, saya pengen sukses, tapi gimana ya caranya ya? Gitu kan Pak Tung ya? Kita nggak tahu caranya. Kita sudah banyak sekali bertanya tentang hidup kita, Pak Tung. Kemana saya harus mencari, Ci? Jadi cara yang paling efektif dan paling efisien, Anda dari gemuk kepengen langsing, keluarganya kepengen jauh lebih harmonis, anak-anaknya kepengen lebih jadi, gitu ya. Nomor satu adalah cari orang yang sudah berhasil di bidang yang Anda ingin berhasil. Dan kemudian setelah itu Anda, supaya mereka mau bergaul dengan kita, Anda menunjukkan inisiatif bahwa Anda senang bergaul dengan mereka, menunjukkan sinyal dan menunjukkan sinyal bahwa Anda worth it untuk berharga dengan mereka. Jadi kalau misalnya statusnya jauh sekali, misalnya Anda miskin kepengen belajar jadi kaya, Anda dekat-dekat dengan orang kaya toh. Terus kalau misalnya yang kayaknya nggak mau deket-deket bagaimana? Oh jelas, karena beda frekuensi gitu ya. Beda frekuensi. Berarti harus menyamakan frekuensi. Jadi pura-pura dong, pura-pura kaya. Bukan. Jadi bukan pura-pura kaya. Jadi istilahnya kita bantu mereka lebih kaya. Nah kalau ini frekuensinya langsung sama. Gitu ya. Jadi kita datang ketemu dengan orang yang jauh lebih sukses ini, supaya mereka mau bergaul dan istilahnya mengajarin kita atau bahkan kerjasama atau bahkan yang paling keren kerja kepada kita, top toh. Dia orang kaya banget kerja sama orang yang biasa-biasa aja. Why not? Bisa orang saya aja sering dipekerjakan sama orang yang jauh di bawah saya oke-oke aja kok. Ini lagi dipekerjakan nih Pak Tung. Iya sama Mbak Alina ini dengan damainya itu ya. Oke, gitu ya Pak Tung ya. Harus tahu caranya ya memang ya. Jadi ketika caranya sampai ketemu satu langkah di mana Anda, saya akan bisa ambil langkah yang sederhana ini. Contohnya, misalnya Anda ketemu orang yang jauh lebih kaya, lebih sukses, Anda pengen bergaul, atau yang gemuk jadi langsing ternyata sukses, Anda deket-deket dengan mereka, begitu ya. Anda tahu kontaknya, Anda datang, ketemu, ya give something dulu dan tunjukkan bahwa saya mau membantu Anda. Kalau kita mau membantu, orang itu senang sekali dibantu. Orang-orang yang sukses tetap butuh bantuan kok. Dan apalagi kita, istilahnya orang yang sukses tadi tahu bahwa kita tulus sekali membantu dia, hanya kepengen belajar, kepengen dekat, kepengen bergaul. Oh, banyak sekali. Misalnya mungkin tidak ada orang yang tidak mau, ya mungkin aja kita next gitu aja. Tapi dengan cara yang terbaik, cari orang yang sudah terbukti sukses, kita bantu kepentingannya mereka, kita dekat-dekat, kita berada dekat mereka. Oh, kecipratan ilmunya, kecipratan wisdomnya, mendadak hidup kita jauh, lebih cepat di bumi dan langit gitu ya. Nah, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang merubah hidup saya. Kita bahas lagi ya. Tadi kan pekerjaan udah, kehidupan udah sedikit. Oh, kehidupan banyak sekali pertanyaan yang merubah hidup. Makanya saya bilang baru sedikit yang Pak Tung jelaskan gitu ya. Lalu pertanyaan apa lagi yang merubah hidup? Lalu ketika kita sudah menemukan jawabannya, apa yang harus dilakukan Pak Tung? Ya take action. Nah, kenapa kok orang sudah tahu jawabannya tidak take action? Supaya kita take action? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa tuh. Pertanyaan ini dalam sekali loh. Anda sudah tahu apa yang Anda harus lakukan dari gemuk jadi langsing. Anda tahu misalnya, oh saya harus mengurangi makanan, harus bergerak, cuma 2 itu. Ya kan gitu ya. Kalau Anda mau langsing jurusnya akhir-akhirnya cuma 2. Kurangi yang dimakan, perbanyak keluarnya gitu, maksudnya geraknya. Cuma itu doang. Tapi kita sudah tahu. Caranya bahkan sederhana, kurangi makan 20%, taruh timbangan, tiap hari nimbang, beli timbangan aja enggak mau gitu. Soalnya keburu parno duluan kalau ngeliat timbangan. Nah, gitu padahal ya. itu ceritanya beda. Nah ini, kalau kita mau sukses, ternyata kita bukan hanya nyontek caranya, kita nyontek ceritanya. Nyontek ceritanya. Iya, ada orang dengan pasang timbangan langsung dia punya cerita. Aku parno duluan deh, kalau aku jauh-jauh dari timbangan karena aku lihat timbangan jadi gemuk nih. Padahal bukan timbangan yang buat kita gemuk, karena kita gemuk timbangannya jadi kelihatan jelek kan gitu toh. Nah pertanyaannya harus seperti apa? Nah jadi kalau kita istilahnya belajar sesuatu hal terhadap seseorang, selain kita caranya, kita ceritanya apa dia. Oh ternyata orang-orang yang mau nimbang tadi dia punya cerita yang berbeda. Gimana saya bisa ngukur? Dan saya kalau ngukur itu saya bisa ngurangi. Kalau enggak saya ngukur kan nanti bablas. Oh dia punya cerita yang beda. Nah, kalau saya timbang tiap hari kan bablasnya dikit. Tapi kalau sudah 10 hari sekali baru nimbang atau setahun sekali nimbang atau enggak pernah nimbang, naiknya udah keduluan banyak ya. 30 kilo, 40 kilo kan terus. Susah, bukan susah, tidak mudah lagi gitu ya. Tidak mudah. Butuh perjuangan gitu. Butuh perjuangan. Nah, ternyata ceritanya beda. Kalau Anda nyontek, itu bukan hanya caranya, tapi juga ceritanya. Apa cara yang dia dan ceritakan? ceritanya. Ada orang yang, kenapa kok misalnya nggak mau kerja keras demi perusahaan atau demi apa? Karena dia punya cerita. Untuk apa? Udah gaji kecil, bos goblok galak gitu.
hidup lagi, aduh. Apakah jalan cerita kesuksesan itu bisa mirip-mirip antara satu orang dengan orang lainnya meskipun Yes. beda-beda, Pak Tung? Jadi ternyata ceritanya itu plus minus orang-orang yang sukses ceritanya hampir mirip dengan orang-orang yang sukses itu ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak sukses ceritanya juga hampir mirip dengan orang-orang yang tidak sukses. Ketika satu orang cerita, untuk apa aku kerja keras, lembur tidak dibayar, gaji begini. Tapi ada juga orang yang kerja keras, walaupun lembur tidak dibayar. Dia bilang, tenang, saya kerja ini punya misi dan punya karir kok. Bukan hanya untuk jangka pendek kerja asal dapat reward, dapat perhatian, no. Kalau bos tidak perhatian, jangan khawatir. Kalau saya dahsyat sukses luar biasa di perusahaan ini, berprestasi sakti mandraguna, bos tidak naikkan gaji, tidak naikkan karir, saya tenang kok. Pasti di luar sana ada yang tahu. Nah kalau dia ngomong seperti itu, dia nothing tulus, tetap give the best. Nah, tapi kalau dia ngomongnya kayak tadi, untuk apa? Nah ceritanya seperti itu. Cerita tertentu, emosinya beda. Emosi beda, tindakannya beda gitu ya. Artinya sesulit apapun tantangan yang dihadapi dalam situasi yang kayak Apa apapun. ceritanya? Jalan ceritanya seperti apa? Artinya terus tebarkan aura positif itu ya, Pak Yes. Tung ya. Tetap optimis, tetap Yes. I will keep positif more. aja. Nanti Terus aku tidak bekerja tahu, tidak keras naikin gaji gitu saya, ya. nanti orang lain naikin gaji saya, tenang aja. Tapi apa bisa, Pak Tung? Maksudnya tetap positif, tetap ini pede, tetap jurus paling advance tetap lagi. baik. Supaya saya bisa tetap semangat. Karena gini, yang Anda contek satu caranya, yang kedua ceritanya tadi. Ceritanya sudah benar, tapi emosinya tadi. Hai aku emosinya gimana Pak Tung suruh semangat. Ini aku lagi bosan ini. Belajar caranya. Nah ini, ketika Anda bilang bingung caranya, jadi Anda mulai tahu, oh ya caranya supaya semangat, caranya supaya luar biasa. Ini ilmu yang sangat-sangat tajam merubah hidup kita. Lagi males nih olahraga, supaya saya mau olahraga, supaya saya mau bangun tidur lebih semangat. Nah, ketika saya tanya seperti itu, ketemulah jawaban-jawaban. Oh, ternyata our emotion is created by our motion. Kalau kita mau merubah itu, ternyata banyak jurus. Nah, saya akan share satu jurus. Ya. Masih ada waktu ini. Iya masih lah. Oke, salah satu contoh. Cara satu. Anak saya yang pertama itu matematika tidak pernah di bawah angka 8, 9, 10, 9, 10 begitu ya. Satu hari terima raport 6,8. Apa yang terjadi? Nah, saya kan cari emosinya dulu tuh. Dia cara belajar sudah tahu. Dia sebetulnya story-nya sudah tahu bahwa dia sudah punya story yang sebetulnya oke. Karena dia dulunya story-nya kurang bagus, story-nya jadi bagus. Contohnya story yang kurang bagus. Untuk apa belajar? Nilai sekolah menurut Harvard University tidak berpengaruh kok terhadap kekayaan kita. Orang sukses di sekolah tidak ada hubungannya dengan sukses dalam kehidupan kok. Oh, tentu saja kalau Anda, ada nggak yang secara istilahnya yang tidak sekolah dan sukses? Ada juga. Ada. Yang sekolah sukses ada nggak? Banyak juga. Juga sama. Tapi kalau Anda istilahnya gunanya apa sih gelar? Satu adalah untuk cari mertua, betul nggak? Loh iya, kalau sama-sama miskin, Anda satu punya gelar, satu enggak, ya lebih menang yang punya gelar dong. Naikin kelas sosialnya lah ya. Yes, yang kedua untuk cari pekerjaan. Anda Cari gelarnya pekerjaan. dari Harvard, dari mana tentu saja akan sangat terhormat begitu ya. Yang ketiga adalah untuk cari gelar berikutnya. Loh iya dong, kalau Anda mau doktor, mau S2 kan tanpa gelar S1-nya juga tidak boleh kecuali doktor honor causa gitu ya, honoris causa. Nah, gelar itu ada pentingnya. Nah, kembali lagi ternyata, lah sekolah penting enggak? Penting juga. Sekolah yang bagus penting enggak? Bagus. Untuk apa? Cari kenalan yang bagus-bagus, Networking. cari pasangan hidup. Ya tuh. Itu kan salah satu fungsi sekolah. Betul. Iya, saya juga dapat pasangannya juga pas sekolah kan. Nah, kan lingkungan itu. Nah, sekarang cerita anak saya sudah dibuat betul terlebih dahulu. Nak, walaupun sekolah itu tidak ada hubungannya, tapi benar nggak nak bahwa sekolah itu cuma sekali? Ya dah, sekolah yang dahsyat dong, gitu ya. Betul kan? Betul. Jadi sukses jangan hanya dalam kehidupan, sukses juga dalam sekolah. Oh iya, sekolah cuma ceritanya udah benar. Tapi emosinya salah. Saya cek. Belajar sama dengan bosan. Nah, kalau bahasa sama dengan bosan, apa yang terjadi? Ya tidak akan pernah bisa belajar walaupun tahu strategi belajarnya, ceritanya benar. Kalau emosinya salah, semuanya salah. Caranya ngerubah emosi, nih saya kasih share nih. Cara merubah emosi, karena emosi ini adalah basicnya gitu ya, Pak Tung ya. Ada satu jurus yang luar biasa itu yang namanya collapsing anger. Wah, bilang dong, apa itu? Apa itu, Pak Tung? Sejenis makanan ayam. Saya bilang gitu. Collapsing anger. Apa Maksudnya manusia itu ada cantolan. Cantolan seperti yang namanya cantolan ini dapat pemenang Nobel tahun 1909-08. Ivan Pavlov, anjing dikasih makanan, keluar air liurnya, dikasih bunyi teng-teng, baru boleh makan. Diulangi lagi, anjing kasih makanan, keluar air liurnya, dikasih bunyi teng-teng, baru boleh makan. Setelah lama-lama anjingnya tidak dikasih makanan, kasih bunyi teng-teng, keluar air liurnya. Itu namanya cantolan. Teng-teng tidak ada hubungannya sama makanan.
Belajar tidak ada hubungannya sama bosen, itu hanya persepsi aja gitu ya. Persepsi dan juga kebiasaan. Nah, bagaimana caranya ngerubah? Salah satunya cantolannya dirubah dengan sangat sederhana. Dicantolkan dengan tempat yang lain. Saya tanya, kita buatin tank-tank yang seru. Contohnya saya tanya, apa yang buat kamu semangat? Oh, sepak bola. Dia juara sepak bola. Kemarin juara catur, juara macam-macam. Ya, kegiatan luar dia very very good one. Terus kemudian, kapan sepak bola pada waktu kamu paling semangat? Waktu cetak gol. Oke, waktu cetak gol kamu teriak gimana? What a goal! Oke, sekarang sepak bola sama papa kita panggil gitu. Saya bawa bola terus kemudian yang gawangnya gini. Oke, kamu cetak gol kemudian teriak yang keras. Dang, what a goal! Dia begitu cetak gol kemudian saya bilang, "Oke, sekarang kalau papa bilang belajar, kamu bilang what a goal." Kalau papa bilang what a goal, kamu bilang belajar. Saya bilang what a goal. Kemudian dia bilang belajar. Salah, Nak. Kalau nadanya salah, emosinya juga salah gitu ya. Oke, nada salah, emosi salah. Begitu dia what a goal langsung belajar, what a goal, belajar. Saya tanya, sudah tahu strateginya, Nak? Tahu, Pak, ngerjain soal-soal. Kapan mau beli soal-soal? Boleh sekarang atau besok? Sekarang aja, Pak. Sampai hari ini straight tiap hari ngerjain soal-soal. Dan sambil bilang, what a goal, gitu ya? Dan saya langsung ingetin, dalam beberapa hari saya datang, belajar. Dia bilang, what a goal, belajar, what a goal, belajar, collapse. Kemudian belajar jadi exciting juga, Pak. Artinya cari jangkar yang pas. Nah, ini cantolannya dirubah instan. Kok kita nggak tahu caranya? Ya? Yes. Oke. So fast. Tapi masih ada lagi jurus-jurus dari Loyo jadi semangat tadi. Nanti kita lanjutin. Oke, baru kita semangat. Nah, jadi apa nih cantolan yang buat Anda semangat? Ini anchornya ibaratnya gitu ya. Cantolannya. Sebelum lakukan. Kasih reward juga. Belajar satu bab, boleh main bola sebentar. Satu bab 1 jam belajar 10 menit atau 30 menit 5 menit. Misalnya 30 menit 5 menit atau 30 menit 5 menit baca kisahnya Lionel Messi. Oh, dia happy karena dia hobi sekali sepak bola kok. Iya. Messi before and after misalnya nanti gitu. Kita akan juga bertanya kepada Smart Listener dan juga sahabat Sonora, apa yang Anda sukai? Ternyata dari apa yang kita sukai itu juga bisa berubah hidup kita ya, Patung ya. Selain dari pertanyaan-pertanyaan tadi tentang hidup ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali tetap dalam Smart Business Talk. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Kalau ngobrol sejam sama Pak Tung itu ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, banyak warna-warninya. Ibarat kita makan nasi itu lauknya banyak gitu ya. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari dari Pak Tung. Karena dari tadi kita udah belajar sedikit mengenai ekonomi Indonesia saat ini, bagaimana menyikapinya gitu ya. Kita juga belajar mengenai the power of question, kekuatan dari pertanyaan. Pertanyaan seperti apa sih yang bisa merubah hidup kita gitu ya Pak Tung ya. Kami juga menerima sejumlah komentar dan juga tanggapan yang sudah Anda kirimkan lewat line WhatsApp maupun SMS kami. Nanti saya akan ajukan kepada Pak Tung. Dan seperti biasa nih, satu tradisi ataupun kebiasaan yang kayaknya jarang sekali ditinggalkan oleh Patung ya setiap siaran ya. Selalu tuh pengennya give more, kasih lebih dan berbagi lebih banyak. Nah, apa yang ingin Patung bagikan di Selasa pekan ini Patung untuk Smart Listeners dan juga pendengar radio Sonora? Silakan. Ini langsung ditodong mau ngasih apa langsung ketawa Patung. Ya silakan. Jadi dalam rangka 17 Agustus ini saya mau ikut memerdekakan bangsa itu, mencerdaskan bangsa. Dan saya tuh dulu selalu kalau seminar makin lama makin sedikit lah gitu, 3 hari jadi 2 hari, 2 hari nanti jadi singkat. Saya ngajarnya lebih sedikit gitu ya. Nah, memang hari ini lebih terpacu untuk memberikan lebih kepada Smart Listener dan pendengar radio Sonora yang saya cintai. Saya ada seminar ini di September ini tanggal 4 sampai 4, 5, 6 di Jakarta. 4, 5, 6. Terus kemudian 18, 19, 20 di Surabaya, Jumat, Sabtu, Minggu juga. Financial Revolution, tadinya 2 hari, sekarang jadi 3 hari. Tentu saja itu ada tempat duduk yang platinum, di depan depan orang harus bayar makan, silakan, khusus untuk teman-teman yang di platinum. Itu terus kemudian itu harganya dulunya 8 juta, sekarang tinggal 1.127.000 rupiah, dapat 15 CD audio. Dan itu belajar tentang keuangan semuanya, tentang bagaimana uang mengejar kita, tentang bagaimana bertahan kaya dalam kondisi krisis seperti apa. Nah, ternyata benar-benar itu bermanfaat. Banyak testimoninya. Anda boleh platinum, ada yang gold, ada yang silver. Nah, sekarang untuk di kelas Merdeka ini, ya saya berikan paket Merdeka deh. Paket Merdeka, widih, mantep nih. Jadi Anda boleh milih kok, tetap yang platinum boleh, boleh yang gold, boleh yang silver, boleh dengan paketnya masing-masing. Ini ada paket Merdeka nih.
saya jarang-jarang bebas kasih. ya. Ya, paket Ini Merdeka itu bebas apa? buat Smart Listener dan juga sahabat Sonora, ya kan? Apa namanya? Merdeka berarti Anda gratis 100%, oke? Tapi terbatas 100 yang pertama gitu. Kalau Anda tidak SMS ya tidak bisa. SMS-nya ke mana, Pak Tung? Nah, Anda boleh SMS nama. Ke nomor SMS Smart FM aja lebih gampang. Silakan, ya, tapi Anda boleh pilih Jakarta ataupun Surabaya, namanya Anda dan emailnya. Kalau Jakarta itu 4 sampai 456, terus kemudian kalau Surabaya itu tanggal 18, 19, 20, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya gitu ya. Iya. Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu? Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu, yes. Kalau Jakarta tuh di Gajah Mada, caranya gimana? Anda ketik FR, Financial Revolution, Jakarta atau Surabaya. Anda paket Merdeka boleh, kalau pengen tanya paket Platinum nanti kita jelaskan juga. Boleh SMS ke Smart FM, tulis paket Merdeka gitu ya. Anda free 100%. Oke, jadi silakan manfaatkan. Terbatas untuk 100 karena tidak cukup tempatnya. Yang Ya. Platinum yang bayar juga banyak gitu. Karena pengen dapat CD-nya, pengen duduk depan, dapat makan siang sekali gitu ya. Iya. Ke? SMS ke? 0812 11 12 959. Saya ulangin pelan-pelan. 0812 11 12 959. Anda tulis FR Jakarta atau Surabaya, nanti kita akan kontak-kontak ke mana? Ke 0812 11 12 959. Oke. SMS sekarang juga untuk 100 yang pertama Anda berhak mendapatkan seminar saya 3 hari full gratis untuk paket Merdeka. Iya, paket Merdeka. Saya mau ke SMS ya. Ini dari Pak Sylvester di Jakarta. Pak Tung. Yes. Dengan berbagai macam sharing dan juga tadi penjelasan yang Pak Tung berikan untuk Smart Listener dan juga sahabat Sonora pagi ini gitu ya. Lalu solusi untuk situasi ekonomi saat ini itu seperti apa, Pak Tung? Saya mau tanya, di zaman ekonomi yang lesu seperti ini, investasi apa yang cocok ya, Pak Tung ya? Tadi kalau sudah saya sampaikan, Mas. Aset alokasi ya, itu penting ya. Kemudian dari Pak Sylvester, bagaimana juga solusi untuk menghadapi banyak sekali demo untuk menyampaikan aspirasi di tengah ekonomi sulit seperti ini. Artinya gimana nih caranya, misalnya kalau ada pemogokan massal, ada demonstrasi, menghadapinya itu seperti apa jurusnya? Jadi kita fokus segini, setiap masalah itu ada peluang. Nanti setelah ini saya akan tambahin lagi ya. Saya setelah ini lanjut lagi loh, talk show lagi loh. Tung Desawaringin lanjut sama Bu Dian. Itu kita akan bahas ilmu yang betul-betul money master the game. Itu money master tadi itu adalah ilmu pelajaran dari 50 pakar investor yang terbaik di dunia gitu ya. Termasuk Mari Callahan yang 1 trillion US dollar lady, dia dana kelolaannya lebih dari 1 triliun gitu ya. Ray Dalio, penasihat ekonominya Presiden Amerika, dia top investor di Amerika yang kalau dia ngomong ya bisa Wall Street goyang juga gitu. Warren Buffett seperti apa, Sir John Templeton. Nah, itu seperti apa sih yang namanya investasi tadi dan bagaimana sih kita menguasai itu. Nanti juga ada tuh nanti di tanggal 13 September itu. Satu hari kita bahas tentang satu ilmu yang luar biasa yang dari 50 guru-guru terbaik tentang keuangan di dunia yang menjawab pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaannya luar biasa. Kalau Anda meninggal dunia, Anda tidak bisa meninggalkan harta Anda, hanya meninggalkan sekumpulan prinsip tentang keuangan. Kira-kira prinsipnya apa? Nah, dari para guru-guru terbesar di dunia yang terbaik di dunia ini, tentu saja jawabannya sungguh sangat shocking gitu ya. Sungguh sangat shocking yang salah satu contohnya begitu. Saya ngomong kepada teman, kepada saudara, ini loh kamu tetap harus ada investasi yang akhirnya jalan. Mereka enggak bisa, aku trading saham aja satu hari bisa untung 100 juta, 200 juta, untuk ngapain? Itu bunganya berapa itu? Cuma investasi bunga 8%, 3%, prekerek, moh. Kemarin lagi ngomong, iya ya aku kemarin rugi 5M nih saham anjlok. Jadi untung 200 juta, untung gini ngumpul 3M, ruginya 5M. Dailah. Karena mereka tidak punya pertahanan, tidak punya prinsip-prinsip tentang aset alokasi. Bahkan ketika orang yakin sekali, saya pasti ini pasti untung polanya ketahuan ini saham gini. Ternyata begitu ya. Bahkan orang-orang yang kelas kakap seperti Sir John Templeton, yang orang yang hebat seperti tadi, dunia saham itu, dunia investasi itu, Anda tidak boleh terlalu percaya diri bahwa pasti sukses di sana. Saya pun tidak, padahal saya sudah sukses begini pun saya tetap tidak pede-pede amat dan tetap open mind. Kuncinya adalah aset alokasi ya. Aset alokasi dan open mind. Dan open mind. Kalau Anda tidak pernah open mind, jadi kalau orang tanya, Pak Tung terus peluangnya hari ini apa kalau Anda mau ngerjakan? Salah satunya apps. Apps apa? Aplikasi. Bukan I lagi. Itu internet gitu ya. Sekarang apps. I lebih dalam lagi, lebih detail. Apps. Saya sendiri sekarang buat perusahaan untuk apps juga gitu ya. Aplikasi melalui handphone. Nah itu istilahnya the next
big thing gitu ya di dalam kehidupan, karena semuanya akan di handphone. Handphone ini beda dengan internet yang harus diakses komputer doang, tapi bisa di aplikasi juga, internet yang bisa diaplikasi di handphone Anda. Dan kecepatan pertumbuhan orang yang pegang Android ataupun smartphone ataupun iPhone yang bisa di aplikasi, bisa mengakses ke banyak hal, akan merubah kehidupan kita. Iya. Nah, barangkali ini sebagai penutup ya Pak Tung ya. Apa tips dari Pak Tung untuk kita semua nih, baik yang pengusaha, karyawan dan sebagainya mendengarkan Smart Business Talk pagi ini, apa tips penutup dari Pak Tung untuk menghadapi situasi ekonomi seperti ini? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sejenis yang kita terima terkait dengan hal ini. Lalu penyikapan kita seperti apa Pak Tung? Singkat. Kalau tanya kepada diri sendiri bagaimana saya bisa lebih bermanfaat dalam dunia ini. Jadi supaya saya kalau misalnya jualan itu jualan hal-hal yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Tentu itu akan membedakan kita dengan yang lain yang ketika Anda tanya, wah nanti masalahnya apa? Masalah apa? Kalau Anda masalah terus, Anda tidak berani take action. Anda boleh tanya masalah, boleh nggak? Boleh. Harus nggak? Kalau Anda harus supaya masalah tadi tidak terjadi. Nah, ilmu bertanya ini penting. Apa yang Anda mau? Siapa yang sudah berhasil? Supaya mereka mau belajar ngajarin kita, kerjasama dengan kita, apa yang harus kita lakukan. Terus supaya kita tetap tangguh, stay strong. Caranya bagaimana? Rubah gerak tadi, rubah fokusnya, rubah pertanyaannya, rubah artinya. Apapun yang terjadi tidak ada artinya, hanya ada artinya sampai kita yang memberi arti. Hidup penuh pilihan, terserah kita memilih. Anda mau tertekan atau tertantang untuk menjadi lebih baik? Tertekan atau tertantang? Saya pilih yang tertantang ya Pak. Saya tertantang untuk jadi lebih baik, untuk kontribusi more. Dan tenang saja kok, waktu berlalu, badai pasti berlalu, dan datanglah badai berikutnya. Dan tetap berlalu juga, tenang aja gitu ya. Kita harus akhiri Smart Business Talk pagi ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, Smart Listeners. Dan akhirnya saya Alina Mahamel dan Tung Desem Waringin, kami mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.